Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kegiatan praktikum IPA di SV. Di kelompok 3 ini ada Ayu, Dina, Lisnawati, Aurin, dan Novia. Kegiatan praktikum yang pertama yaitu muatan listrik. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui dan membuktikan adanya muatan listrik pada sebuah benda setelah timbulnya gesekan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bola pingpong, benang kasur, kain wol, kain nilon, dan plastik. Langkah pertama yaitu gosokkan bola kasti pada kain wol. Dua-duanya ini digosokkan pada kain wol ya. Selanjutnya gantungkan bola kasti ini secara berdekatan seperti ini dan amati reaksi yang terjadi. Tarik ulangi langkah-langkah tersebut pada bahan-bahan selanjutnya. Jangan lupa ya, ini bola kastinya digosokkan pada setiap bahan-bahan yang tersedia. Dan amati reaksi yang terjadi pada bola kasti, tarik-menarik atau tidaknya pada setiap bahan yang digosokkan. Nah, setelah dilakukannya pengamatan tadi, maka didapatkan hasil. Untuk wol dan wol ini tarik-menarik, untuk wol dan plastik ini tarik-menarik, wol dan nilon ini tarik-menarik, plastik dan wol tarik-menarik, plastik dan plastik ini tolak-menolak, plastik dan nilon ini tarik-menarik, nilon dan wol tarik-menarik, nilon dan plastik tarik-menarik, nilon dan nilon tolak-menolak. Jadi kesimpulannya, muatan listrik ini akan tarik-menarik di antara dua benda yang bermuatan berbeda, yaitu positif dengan negatif misalnya. Namun ketika kedua benda bermuatan sama, maka yang terjadi akan tolak-menolak. Kegiatan praktikum selanjutnya adalah arus dan tegangan listrik. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk menjelaskan aliran arus pada sebuah rangkaian listrik, dan yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh tegangan pada sebuah rangkaian listrik. Untuk alat dan bahannya yaitu pertama kabel, lampu, batu baterai, isolasi, air keran, air garam, sendok, pensil, penghapus, kawat tembaga, kawat besi, kertas, dan juga plastik. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu susunlah 3 buah baterai secara seri, buat rangkaiannya seperti pada gambar di modul. Jangan lupa sambungkan juga kabel penjepit secukupnya, kabel penjepit merah dan hitam pada baterai tersebut. Lalu jepitkan kabel penjepit pada bahan-bahan yang disediakan. Seperti ini adalah kawat besi ya. Nah, tentukan apakah jenis bahan yang digunakan termasuk konduktor atau tidak. Caranya dengan melihat ketika penjepit dijepitkan, lampunya menyala atau tidak. Jika menyala, ini artinya bahan tersebut adalah konduktor. Lakukan langkah-langkah tersebut pada bahan yang lainnya. Setelah dilakukannya percobaan, didapatkan hasil ketika penjepit disambungkan dengan bahan-bahan seperti lempengan besi, lempengan tembaga, lempengan sen, dan air garam. Ini menyebabkan lampu menjadi menyala, yang artinya berarti bahan-bahan tersebut termasuk ke dalam konduktor, sedangkan kayu, karet penghapus, mata pensil, kertas, tas plastik, dan air keran ini ketika disambungkan dengan kabel penjepit ini lampu tetap mati atau tidak menyala, yang artinya barang-barang tersebut tidak bersifat konduktor. Jadi kesimpulannya, benda-benda konduktor memiliki kemampuan untuk mengalirkan listrik. Konduktor adalah benda-benda, bahan atau material yang memiliki kelebihan elektron yang bebas bergerak di dalamnya. Ketika tegangan listrik diberikan ke konduktor, maka elektron-elektron bebas ini dapat bergerak dan membentuk aliran arus listrik. Praktikum yang selanjutnya adalah tegangan listrik. Langkah pertama yaitu rangkailah listrik dengan satu baterai ya ini. Selanjutnya tempelkan kabel pada kedua kutub batu baterai. Lalu amati nyala lampunya. Ini kita lihat ya, dengan satu baterai lampu menyala tapi cukup redup ya. Yang selanjutnya rangkaian listrik menggunakan 2 baterai. Nah, jika kita lihat ini nyala lampunya lebih terang dari yang pertama tadi dengan menggunakan 1 baterai. Selanjutnya rangkaian listrik menggunakan 3 batu baterai. Nah, dapat terlihat ya perbedaannya, dengan menggunakan 3 baterai nyala lampu sangat terang.
Nah, di percobaan selanjutnya, ini lampu disusun secara paralel dan disambungkan ke 3 baterai. Dan hasilnya ini lampunya semua menyala ya. Dan lampu juga menyalanya sangat terang. Nah, kita coba matikan satu lampu ya. Dan ini meskipun sudah dimatikan satu lampu, tapi tidak mempengaruhi lampu yang lainnya. Berdasarkan hasil percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa arus listrik ini berbanding lurus dengan tegangan, yang artinya semakin besar arus listrik, maka semakin besar pula tegangannya, dan berbanding terbalik dengan hambatan. Maksudnya, semakin besar arus listrik, maka hal ini terbukti dari hasil percobaan ketika rangkaian hanya dipasang satu batu baterai saja, lampu menyala secara redup. Ketika dipasang 2 baterai, lampu menyala secara cukup terang, dan ketika dipasang 3 baterai, lampu menyala sangat terang. Untuk rangkaian lampu seri dan paralel ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk paralel memberikan tegangan yang lebih besar, dan ketika lampu salah satunya dimatikan, lampu yang lain akan tetap berfungsi dan menyala. Namun pada paralel ini tegangannya akan berbeda-beda. Sedangkan pada seri, tegangan pada lampu sama, namun kekuatan atau tegangannya lebih rendah. Namun seri juga ini lebih tahan lama ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.